Ayo. Merah. Tris. Ayo. Kuy Asli, sabar. Lalu. Oke. Kita bosen gak sih tiap hari gini-gini mulu? Ngopi, main Uno, ngopi, main Uno. Ya juga ya. Uang juga habis bisa. Tuh kan? Terus gimana enaknya? Emang kamu ada ide apa, Mas? Gak ada sih. Apa Kris? Ada nggak? Gimana kalau kayak gini aja? Kita kan setiap hari ini udah sering banget nih minum kopi terus, ke coffee shop. Kenapa kita nggak bikin produk dari kopi? Bener banget. Kebetulan aku tinggal 1000. Bener ya? Biar kita ada pemasukan. Iya sih, benar. Tapi sebelum buat produk kan kita harus buat perusahaan dulu, guys. Oh, Ah, kita iya. nggak pakai kafe gitu. Oh iya. Enggak. Ini pakai nama usaha gitu kan. Oh, buat nama usaha dulu. Gimana? Kemarin aku sempat baca buku sih. Jadi kita kan kalau minum kopi itu seneng gak sih perasaan kita? Iya. Kita tiap hari. Iya. Bahagia kita karena kopi kan. Iya. Nah kemarin aku sempat baca buku tuh ada bahasa Sanskerta, dia itu artinya perasaan gembira. Kalau di bahasanya itu Grahita Harsa. Kritis banget, gila. Keren banget sih, Kayak estetik gitu. estetik banget. Iya. Gimana kalau pakai itu? Grahita. Buat perusahaan kita kan Yes, PT Grahita Harsa. Keren. Kacau. keren banget nggak sih, itu kayak dengarnya tuh udah estetik banget gitu. Oke. Itu kan udah buat nama perusahaan. Nama produk kita apa nih? Kopi. Kita mau kopi yang gimana dulu? Bener, kopi. Iya, Tapi tahu. gimana? Iya. Makanya kita pengen kopi yang gimana dulu? Iya sih. Kalau dari aku ya, aku punya ide. Gimana? Kita kan kalau buat kafe itu kayak udah biasa. Iya, Gimana betul. kalau misalkan kita kan kita perusahaan, Iya. kita bikin kopi instan yang banyak. Tapi kalau instan gitu, pakai botol gitu nyampah nggak sih? Iya sih benar. Terus plastik juga ya, kayak plastik apa? Kita kan anaknya tumbler banget. Kalau instan mau nggak nyampah, kaleng nggak sih? Betul sih, itu bisa efisien buat mana? Terus lebih steril nggak sih? Iya. Iya, apalagi buat kopi. Gitu. Kaleng terus kita bikin nama produknya nggak sih? Betul. Iya Iya, lah, pasti. Pastilah. Pasti dong. Namanya apa guys? Apa? Nggak ada kepikiran sih, kopi. Ada ide nggak, teman-teman? Aku tuh selalu kalau di sini tuh keinget sama namanya kue spiku. Oh yang viral di TikTok. Iya, viral banget Ada dulu. kecoa. Oh itu bisa. Kok kesana ya? Aduh. Tapi namanya tuh kayak Spiku. di telinga tuh kayak selalu terngiang-ngiang aja gitu. Sih, enak sih diucapin juga. Nah, Ini apa? kita ambil bagian airnya. Jadi kita kan produknya kopi. Iya. Kopi ku. Kopi tulisannya gimana tulisannya? Tulisannya KOE. Oh, KOE. Kopi Kue, kue. benar. Keren sih ya. Mantap. Setuju. Gimana nih guys? Setuju. Aku sih iya sih nggak tahu kalau Oke. ke sana. Nggak ada dong. Mantap sih ya, kopi aku produk kaleng kan. Iya. Oke. Jadi gimana sih? Ini jangan wacana aja dong. Iya, Nah ini kan kita udah dapet nama usahanya, Ya. nama produknya juga udah ada. Oke. Tinggal eksekusi aja. Iya. Setuju? Gas? Gas. Oke gas. Bersuara. Sejak didirikan pada tahun 2024, PT Grahita Harsa telah berkomitmen untuk memberikan layanan dan produk berkualitas tinggi. Dengan pengalaman yang luas dan tim profesional, kami terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghadapi tantangan industri yang dinamis. Saya percaya bahwa kopi yang berkualitas tinggi itu berasal dari petani lokal kami, yaitu dari Indonesia. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Krisna Wicaksono. Saya di sini sebagai CEO dari PT Grahita Harsa.
Produksi yang baik bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal ketepatan dan kualitas. Perkenalkan, saya Nur Masyito sebagai manajer produksi di PT Grahita Harsa. Sebagai manajer produksi, saya bertugas untuk memastikan proses produksi berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kopi hebat, pasar kuat. Perkenalkan, saya Dimas Kartika Sekar Arum sebagai manajer pemasaran di PT Grahita Harsa. Perusahaan kami berkomitmen untuk menghadirkan kopi kepada pelanggan. Membangun budaya kerja untuk mewujudkan visi bersama. Perkenalkan, saya Sarah Syafaiza, manajer sumber daya manusia di PT Grahita Harsa. Sebagai bagian dari tim sumber daya manusia, saya memiliki komitmen untuk menciptakan pekerjaan yang positif, mendukung perkembangan karyawan, serta memastikan budaya dan kebijakan perusahaan berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa bisnis yang baik tidak hanya tentang profit, tapi juga tentang keberlanjutan. Perkenalkan, saya Isnani Putri Diana sebagai manajer keuangan di PT Grahita Harsa, produsen kopi instan yang lahir dari kecintaan terhadap biji kopi berkualitas dan semangat menghadirkan cita rasa autentik Indonesia. Kami mempunyai visi, yaitu menjadikan kopi kaleng yang memiliki kualitas tinggi dengan sentuhan lokal, yang menginspirasi budaya minum kopi kaleng dengan otentik dan praktis bagi semua kalangan. Kami mempunyai misi, yaitu terus menggunakan bahan baku yang berkualitas dari petani lokal yang ada di Indonesia. Kami juga Kopiku terus menggunakan teknologi modern dengan budaya yang ada di Indonesia, sehingga kami tetap mempertahankan ciri khas dari kopi yang ada di Indonesia. Kami mempunyai tujuan, yaitu terus mempertahankan kualitas dari produk kopi kami dan terus mempertahankan kualitas dari penggunaan bahan yang kami gunakan, seperti penggunaan kemasan, bahan baku. Kami di sini menghadirkan kopi dengan cita rasa khas Indonesia yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan dari teknologi. Dalam menciptakan produk kami, setiap tahap produksi dilakukan dengan penuh ketelitian dan standar kualitas tinggi. Biji kopi yang kami gunakan berasal dari petani lokal, tepatnya di daerah Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, daerah yang terkenal sebagai penghasil biji kopi Arabica terbaik di Indonesia. Sebelum memulai proses produksi, biji kopi dibersihkan untuk menghilangkan kotoran, kemudian dipanggang pada suhu tinggi untuk menghasilkan aroma dan rasa kopi yang khas. Setelah dibersihkan dan dipanggang, biji kopi kemudian digiling menjadi bubuk halus untuk memudahkan proses ekstraksi. Bubuk kopi diseduh dengan air panas menggunakan mesin penyeduh dalam skala besar. Kemudian kopi didinginkan lalu diisikan ke dalam kaleng secara otomatis melalui mesin pengisian. Dan ini dia, produk kami yaitu Kopiku, kopi dengan kualitas tinggi yang diolah dari biji kopi pilihan dan diracik khusus untuk Anda yang menginginkan kesegaran dan kelezatan kopi dalam kemasan yang praktis. PT Grahita Harsa menerapkan strategi pemasaran yang efektif dengan menggunakan metode pemasaran online. Di era digital ini, pemasaran online menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan. Kami memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan produk secara lebih interaktif. Melalui konten kreatif, promo menarik, dan interaksi langsung dengan audiens, kami dapat membangun kedekatan dengan pelanggan serta meningkatkan minat terhadap produk kami. Dengan strategi pemasaran ini, PT Grahita Harsa optimis dapat meningkatkan brand awareness serta menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai wilayah. Pada tahap awal perekrutan karyawan atau pegawai baru, tim HR bersama manajer departemen akan melakukan analisis untuk mengidentifikasikan posisi yang perlu diisi.
baik karena pertumbuhan perusahaan, pergantian karyawan, ataupun pembukaan posisi baru. Proses pertama yang akan tim kami lakukan adalah searching kandidat. Di perusahaan kami melakukan searching kandidat dengan 3 cara, yaitu menggunakan iklan lowongan, meliputi LinkedIn, Jobstreet, dan media sosial, referral programs, dan yang terakhir yaitu kerjasama dengan universitas. Selanjutnya, yaitu penyaringan awal. Pada tahap ini dilakukan resume screening. Tim HR melakukan penyaringan awal CV dan surat lamaran untuk menentukan kandidat yang memenuhi kualifikasi. Selanjutnya yaitu wawancara. Setelah dilakukan penyaringan awal, tim kami akan melakukan seleksi wawancara tatap muka pada kandidat yang lolos tahap awal dengan cara mengundang kandidat terpilih untuk wawancara langsung dengan manajer dan tim HR untuk menggali lebih dalam pengalaman dan kompetensi. Pada tahap ini, tim kami juga akan melakukan penilaian assessment center dan juga psikotes. Selanjutnya yaitu referensi dan background check. Setelah melakukan wawancara dengan kandidat, tim kami akan melakukan referensi dan background check, melakukan verifikasi riwayat pekerjaan, pendidikan, dan catatan kriminal jika diperlukan. Selanjutnya yaitu penawaran kerja. Pada tahap ini, tim kami akan melakukan negosiasi mengenai gaji, tunjangan, dan syarat lainnya pada kandidat yang terpilih, dan jika telah tersepakati, maka tim kami akan memberikan kontrak kerja pada calon pegawai. Yang terakhir yaitu onboarding. Di tahap akhir perekrutan karyawan atau pegawai baru, tim kami akan melakukan orientasi dan pelatihan dengan cara menyusun program orientasi untuk memperkenalkan karyawan baru kepada budaya perusahaan, kebijakan, dan tim yang akan bekerja sama. Setelah diterimanya seorang pegawai di perusahaan kami akan memberikan sebuah kontrak kerja di mana dengan dokumen ini dapat menjadi landasan hukum dalam hubungan kerja. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, setiap individu harus terus meningkatkan keterampilan dan kualitas kerjanya. Tantangan di dunia bisnis terus berubah, dan kita harus siap menghadapinya. Perusahaan yang maju adalah perusahaan yang memiliki karyawan yang terus belajar dan berkembang. Untuk mendukung itu semua, perusahaan kami akan mengadakan upgrading quality pada seluruh karyawan yang ada pada perusahaan kami. Upgrading quality yang akan kami adakan pada karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kinerja mereka agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Adapun materi dalam upgrading quality ini yaitu yang pertama, membangun mentalitas positif dan proaktif. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan teknis dan soft skill. Dan yang terakhir yaitu pengenalan pada kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan langkah kecil setiap hari. Maka kita bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin. Sebagai manajer keuangan, tantangan terbesar saya adalah memastikan setiap keputusan finansial sejalan dengan visi perusahaan, yaitu menjaga kualitas produk, memperluas pasar, dan memberdayakan petani lokal. Di tengah persaingan industri kopi yang ketat, perusahaan kami berfokus pada pengelolaan arus kas yang sehat serta efisiensi biaya produksi. Contohnya, pada tahun lalu kami telah mengalokasikan 30% laba untuk meningkatkan teknologi pengolahan kopi, sehingga kami bisa mempertahankan cita rasa premium sekaligus menekan biaya. Bagi perusahaan kami, angka di laporan keuangan bukan sekedar statistik, namun tentang berapa banyak petani mitra yang pendapatannya meningkat, berapa banyak pelanggan setia yang percaya pada produk kami, dan berapa banyak inovasi yang bisa kami hadirkan.